Oke, kita akan menjelaskan dari Open System Interconnection Nosi Layer. Nah, kita di sini ada pengertian nosi. Nah, nosi ini adalah singkatan dari Open System Interconnection yang berarti terbuka dan memiliki hak. OSI adalah arsitektur 7 lapis. Nah, setiap lapisannya memiliki fungsi untuk dijalankan. Ketujuh lapis ini bekerja sama untuk mengirim data dari satu orang ke orang lain di seluruh dunia seperti itu. Nah, model OSI dikembangkan oleh ICO, yaitu International Organization for Standardization. Nah, pengertian OSI tersebut itu menyediakan landasan teoritis untuk memahami komunikasi jaringan. Akan tetapi model ini biasanya tidak langsung diterapkan secara keseluruhan dalam perangkat keras atau perangkat lunak jaringan di dunia nyata. Sebaliknya, protokol teknologi tertentu seringkali dirancang berdasarkan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam model OSI. Di sini ada modelnya. ISO diciptakan pada tahun 1984 yang merupakan kerangka acuan yang menjelaskan proses pengiriman data untuk komputer. Nah, model ini dibagi menjadi 7 lapisan yang bekerja untuk menjalankan fungsi jaringan khusus. Nah, sehingga memungkinkan pendekatan yang lebih. Nah, di sini ada 7, yaitu ada data, itu layarnya itu ada application, di sebelah network process to application, ke data langsung ke presentation, untuk data representation dan encryption. Data di sini ada session, inter-host communication. Di sini ada segmen ke transport, nah itu end-to-end connection dan reliability. Di sini ada package, network path determinant dan IP. Di sini frame, yaitu ada data link, dan ini MAC dan LLC, yaitu physical addressing. Ada bits, yaitu physical, yaitu media, signal, dan binary transmission. Nah, di sini ada karakter OSI, model dan lower layer. Nah, yang pertama itu adalah lapisan atas OSI. Model umumnya dihubungkan dengan masalah terkait aplikasi dan dalam implementasi dalam perangkat lunak. Di sini ada upper, yaitu upper itu ada 3 biji, ada application, presentation, dan session. Nah, lapisan bawah ini model OSI menangani masalah transportasi data. Link layer, physical layer diimplementasikan dalam perangkat keras ya, dan perangkat lunak. Di sini ada transport, network, data link, dan physical. Nah, fungsinya itu, utama fungsi OSI layer ada memudahkan produsen PC jaringan pengembangan software agar produk mereka dapat terhubung tanpa pengaturan khusus, meskipun tidak selalu diterapkan karena beberapa proses bisa menggunakan protokol yang lebih sederhana. Nah, konsep OSI ini digunakan terutama untuk melacak masalah jaringan. Nah, kelebihan OSI layer itu memudahkan identifikasi awal masalah sehingga mempercepat proses pemecahan problem jaringan. Nah, di sini tujuan aliran data dalam OSI model saat mentransfer informasi antar perangkat. Nah, data melewati 7 lapisan OSI model. Dari sisi pengirim, data bergerak turun melalui setiap lapisan, lalu naik kembali melalui lapisan yang sama di sisi penerima. Nah, ini setiap lapisan dalam OSI memiliki fungsi yang berbeda dan urutan dari bawah ke atas. Yang pertama dari bawah ke atas itu, yang pertama ada physical, kedua data link, terus kedua network. Ini ada transport, session, dan presentation, dan aplikasi. Ini contoh lapisan-lapisan OSI model. Di sini ada application layer. Di bagian paling atas itu ditumpukan lapisan model referensi OSI. Kita menemukan lapisan aplikasi yang diimplementasikan oleh aplikasi jaringan. Nah, aplikasi ini menghasilkan data yang akan ditransfer untuk melalui jaringan. Nah, lapisan ini tuh juga berfungsi setiap jendela bagi layanan aplikasi untuk mengakses jaringan untuk menampilkan informasi yang diterima kepada pengguna. Sini ada application layer, itu dari pengguna, klien, lalu ke application layer protokol, lanjut dia tuh langsung ke server tersebut. Sini ada presentation layer, lapisan presentasi juga disebut lapisan penerjemah. Data dari lapisan aplikasi diekstraksi di sini, dimanipulasi sesuai format yang diperlukan untuk melalui jaringan. Nah, fungsi lapisan presentasi itu yang pertama itu ada terjemah. Ya, misalnya itu ada IC, CII, dan AB,
C, D, E, I, C. Nah, di sini ada enkripsi atau deskripsi. Nah, enkripsi itu data menerjemah data ke dalam bentuk atau kode lain seperti itu. Di sini ada kompresi atau bisa dibilang mengurangi jumlah bit yang diperlukan pada jaringan. Nah, contoh protokolnya itu berada di precision layer itu adalah ada NIM, SSL atau enggak socket secure layer, ada TLS, detection software, contohnya itu Windows, NT, network cell atau remote desktop protocol atau bisa dibilang RDP dan lain sebagainya. Di sini ada contohnya dienkripsi langsung ke compression yaitu langsung ke transition. Dan di sini ada transfer layer, beberapa sebagian penanggung jawab. Nah, kirim pesan ini ada 2 perangkat mengambil data dari lapisan sebelumnya dan meneruskan ke lapisan berikutnya sekaligus memastikan bahwa data tersampaikan dengan baik. Nah, lapisan ini tuh menerima pesan atau sesi dan membacakan pesan unit-unit lebih kecil setiap segmen. Di sini ada gambarnya. Di sini ke transport layer, segmentation transmission, lanjut ke assembly. Di sini ada network layer, yaitu bisa bilang lapisan jaringan berfungsi untuk transmisi data dari satu host ke host lain yang terletak di jaringan berbeda. Lapisan ini juga menangani peretutan paket, yaitu pemilihan alur terpendek yang pengiriman paket dari sejumlah rute tersedia. Nah, alimat IPD Internet Protocol. Nah, pengirim dan penerima ditempatkan di header oleh lapisan jaringan. Seperti itu. Ini contoh network layernya. Nah, manfaatnya itu model OSI membantu dalam membuat standar komunikasi yang memungkinkan perangkat dan perangkat lunak yang berbeda untuk berinteraksi yang mudah. Model OSI itu ketika terjadi kesalahan dalam jaringan, misalnya